Bab 961. Barisan Pengepungan. Saat Torodong bergerak, puluhan ahli wilayah perang kota Yan juga bergegas menuju 9 ahli puncak alam raja dari sisi yang berlawanan. Torodong sangat kuat sebagai komandan tertinggi wilayah perang kota Yan. Namun meskipun dia kuat, dia hanya sekuat puncak alam raja. Sedangkan pihak sana malah datang sekaligus dengan 9 orang kuat yang kekuatannya sebanding dengannya, bahkan ada pembunuh setengah langkah ke alam dewa yang sedikit lebih kuat darinya. Boom! Dalam sekejap mata, Torodong telah bertukar pukulan dengan salah satu ahli puncak alam raja, Red Dust, dan hanya dalam sekejap, Torodong dan sang ahli itu mundur beberapa langkah ke belakang. Namun, sebelum Torodong dapat menstabilkan tubuhnya, ahli puncak alam raja bergegas ke arahnya. Boom boom boom. 3 orang puncak alam raja langsung melintasi garis pertahanan orang kuat wilayah perang kota Yan dan bergegas menuju Torodong. Bagaimanapun juga, Torodong hanya 1 orang, jika melawan 3 orang kuat puncak alam raja pada saat yang bersamaan, dia tidak memiliki keuntungan sedikit pun, dan perlahan akan kehilangan kekuatan. Meskipun jumlah orang kuat wilayah perang kota Yan lebih unggul, selain Torodong, tidak ada yang bisa mencapai kekuatan puncak alam raja. Pelindung di samping Jerry Yan, yaitu Charles Ma, berwajah muram, dan jauh di dalam pupil matanya, ada peluang membunuh yang intens yang berkedip terus-menerus. Kekuatannya saat ini hanyalah tahap tengah alam raja, dan paling banter, dia bisa meledakkan kekuatan tempur puncak alam raja. Sebelumnya, dia telah menerima luka tembak di keluarga kerajaan Guan dan belum pulih sampai sekarang. Jika dia bergerak sekarang, takutnya dia bahkan tidak akan bisa memanfaatkan kekuatan tahap tengah alam raja. Tapi sekarang Red Dust telah datang dengan 10 puncak alam raja yang kuat sekaligus, dan bahkan ada setengah langkah ke alam dewa di antara mereka. Jika dia ingin melindungi Jerry Yang, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketidakberartiannya, di depan orang kuat setingkatnya. Tetapi di depan ahli tingkat atas yang sebenarnya, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Sekarang, jangankan melindungi Jerry Yang, mau kabur pun mungkin sulit. Sekarang, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada orang kuat wilayah perang kota Yan. Bajingan! Kalian para pembunuh Red Dust berani melangkah ke Kyushu, apa kalian tidak takut membuat marah wilayah perang Kyushu? Begitu wilayah perang Kyushu mengirimkan ahli terbaiknya, Red Dust hanya bisa dimusnahkan. Torodong berkata dengan ekspresi serius yang tak tertandingi setelah memukul mundur seorang pembunuh Red Dust dengan 1 pukulan. Dia tahu betul betapa sulitnya situasi mereka saat ini. Bahkan jika mereka memiliki ratusan ahli wilayah perang teratas, di depan 10 puncak alam raja, ratusan ahli ini masih belum cukup untuk dilihat. Sejauh ini, pembunuh setengah langkah ke alam dewa terkuat di antara 10 orang ini belum bergerak, dan hanya 9 orang kuat puncak alam raja yang hampir bisa menghancurkan mereka. Pembunuh Red Dust yang memimpin, mencibir dingin, dia menyipitkan matanya dan berkata, dalam kamus Red Dust kami, belum ada kata seperti ketakutan. Jerry yang membunuh beberapa pembunuh top Red Dustku, jadi dia harus mati. Jika kalian tidak ingin lebih banyak melihat kematian, kusarankan kalian untuk menyerah akan Jerry Yang. Kami hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh Jerry Yang. Selama dia mati, kami akan segera meninggalkan Kyushu. Jelas, Red Dust masih memiliki beberapa keraguan tentang wilayah perang Kyushu. Jika tidak, pihak lain tidak akan berbicara banyak kepada Torodong. Kalau begitu, tidak bisa dinegosiasikan. Torodong berkata melalui gigi yang terkatup. Alis pembunuh setengah langkah ke alam dewa berkerut saat dia dengan dingin menatap Torodong. Dia berkata, aku akan memberi kalian 10 detik terakhir. Jika kalian masih ingin melindungi Jerry Yang, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kalau begitu aku juga akan memberi kalian 10 detik terakhir untuk segera keluar dari kota Yan. Jika tidak, apa yang akan dihadapi Red Dust adalah kemarahan seluruh wilayah perang Kyushu. Torodong penuh dengan energi,
dan bahkan ketika menghadapi eksistensi yang lebih kuat dari dirinya sendiri, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Sebagai komandan wilayah perang kota Yan, dia tahu betul betapa pentingnya Jerry yang bagi seluruh Kyushu. Keberadaan di mana satu orang dapat mengalahkan setengah dari negara, bahkan jika dia mengorbankan seluruh pasukan terkuat wilayah perang kota Yan, dia harus melindunginya. Pada saat ini, Viola Feng masih berusaha keras untuk memberikan perawatan kepada Jerry Yang. Charles Ma dan Irene, suami istri itu berdiri di depan Jerry Yang dengan wajah muram. Di mata Charles Ma, hanya ada niat membunuh yang tak ada habisnya saat ini. Selama dia diberi kesempatan, dia pasti akan memusnahkan Red Dust dengan tangannya sendiri. Karena itu masalahnya, maka kami hanya bisa membunuh kalian semua. Selama kami membunuh kalian semua, tidak ada yang akan tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Red Dust. Setengah langkah ke alam dewa, pembunuh Red Dust diselimuti niat bertempur. Pikiran membunuh yang menakutkan menyebar darinya, dan langsung menyelimuti langit dan bumi ini. Raut wajah Torodong menjadi suram, dia bisa merasakan bahwa pihak lain benar-benar berniat untuk membunuh semua ratusan ahli wilayah perang kota Yan. Wilayah perang kota Yan, bersiaplah. Torodong tiba-tiba meraung. Saat kata-katanya jatuh, 100 orang kuat wilayah perang puncak berkumpul serempak dengan Jerry yang di tengah. Setiap wilayah perang puncak, pada saat ini, siap untuk mati, dan tidak ada yang takut karena kekuatan pihak lain. Di mata semua orang, hanya ada tekad dan kewaspadaan. Bertempur, bertempur, bertempur. Tiba-tiba, 100 ahli wilayah perang berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit dan bumi, dan aura mereka melonjak ke langit. Torodong seperti pisau tajam, lonjakan militer bercabang 3 muncul di tangannya, dan matanya tertuju pada pembunuh setengah langkah ke alam dewa dari Red Dust. 100 orang kuat itu tersusun dalam bentuk segitiga, dan pada saat ini, mereka seperti satu, masing-masing memegang paku militer bercabang 3 yang bersinar dengan cahaya menyeramkan di tangan mereka. Pada saat ini, bahkan pembunuh setengah langkah ke alam dewa dari Red Dust merasakan ancaman yang kuat dari barisan 100 orang kuat. Huff, tidak masuk akal. Mata pembunuh setengah langkah ke alam dewa berkilat-kilat dingin sambil melambaikan tangan, bunuh. Dengan perintahnya, 9 ahli puncak alam raja bergegas menuju 100 ahli wilayah perang secara serempak. Bunuh. Torodong meraung dengan marah dan menggerakkan kakinya, langsung menyongsong pertempuran. Apa yang mengejutkan pembunuh setengah langkah ke alam dewa Red Dust adalah bahwa 100 ahli wilayah perang yang dipimpin oleh Torodong mampu bergerak maju secara sinkron. Sekilas, itu tampak seperti pedang tajam dengan 100 orang kuat alam raja membunuh 9 orang kuat puncak alam raja. Dalam sekejap mata, kedua ahli itu bertemu, dan Torodong berteriak, tusuk. Saat dia memberikan perintah ini, ahli wilayah perang di garis depan melambaikan paku militer bercabang 3 mereka secara serempak. Mundur, tusuk. Segera setelah itu, Torodong memberikan 2 perintah lagi secara berurutan, dan 100 ahli wilayah perang bertindak sebagai satu kesatuan. Ahli wilayah perang terluar yang baru saja mendaratkan pukulan, terlepas dari apakah mereka mengenai musuh atau tidak, segera mundur ke belakang. Segera setelah itu, barisan kedua ahli wilayah perang, yang telah mempersiapkan serangan mereka, bergegas maju lagi, paku militer bercabang 3 di tangan mereka melambai-lambai secara serempak. Kepung. Torodong memberi perintah lain, dan 100 orang kuat wilayah perang semuanya bergerak, dan hampir seketika, mereka mengepung 9 pembunuh puncak alam Raja Red Dust di tengah. Tusuk, mundur, tusuk. Dengan perintah Torodong, 100 ahli wilayah perang bertindak serempak, dan dengan setiap gelombang serangan, mereka mampu melukai pembunuh puncak alam Raja Red Dust. Setelah beberapa gelombang pertempuran, 2 pembunuh Red Dust benar-benar mati di bawah barisan ini. Pembunuh setengah langkah ke alam dewa yang berada di pinggiran barisan, melihat pemandangan ini, wajah mereka sangat muram. Bersambung.
Bab 962. 9 Raja dari Utara. Masih ada 7 pembunuh puncak alam raja yang tersisa, dan mereka juga sangat terluka oleh susunan 100 ahli wilayah perang yang mengelilingi mereka. Dalam satu pertarungan, di antara orang-orang yang hadir, saya khawatir Torodong adalah satu-satunya yang mampu melawan salah satu pembunuh Red Dust. Namun, pada saat ini, Torodong telah mengintegrasikan 100 ahli wilayah perang menjadi satu, seperti pedang yang tidak tersegel, sangat kuat. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, keluar dari Kyushu atau mati. Torodong menatap pembunuh setengah langkah ke alam dewa dari Red Dust dengan wajah acuh tak acuh dan berkata dengan suara dingin. Dia juga tahu jelas bahwa pembunuh terkuat di sisi lain belum bergerak, dan meskipun barisan pengepungan saat ini berhasil, itu tidak akan bertahan lama. Mereka memegang keunggulan numerik, tetapi pembunuh terkuat yang dikepung semuanya adalah pembunuh puncak alam raja, dan kekuatan masing-masing dari mereka sebanding dengannya. Setiap serangan mereka sangat mematikan, dan selama pertempuran barisan pengepungan ini berlanjut, kerugian mereka hanya akan meningkat. Pada akhirnya, hanya akan ada satu hasil, yaitu kalah. Tentu saja, ini berada di bawah premis bahwa pembunuh setengah langkah ke alam dewa di sisi lain tidak akan bergerak. Bunuh. Pembunuh Red Dust dari setengah langkah ke alam dewa tanpa ragu-ragu sedikit pun, berteriak dengan marah. Dalam sekejap, 7 pembunuh puncak alam raja yang tersisa, sekali lagi meledak menjadi serangan yang ganas. Raut wajah Torodong sedikit jelek, pihak lain sudah memutuskan untuk bertarung sampai mati. Jika begini, kerugian mereka hanya akan bertambah. Melihat semakin banyak ahli wilayah perang yang jatuh, Torodong semakin cemas. Kalau begini, mereka hanya bisa bertahan paling lama 10 menit, takutnya pembunuh Red Dust yang akan menghancurkan mereka. Charles Ma, apa yang harus kita lakukan sekarang? Irene memegang erat tangan Charles Ma, wajahnya sangat pucat. Untung saja dia telah melihat banyak adegan besar di medan perang perbatasan utara saat itu, kalau tidak, dia pasti sudah lama pingsan karena pertempuran gila semacam ini. Charles Ma tiba-tiba menatap Irene dengan kasih sayang yang tak tertandingi, matanya penuh cinta dan keengganan, dan berkata dengan mata merah, "Istriku, aku tidak pernah memohon kepada siapapun dalam hidupku, dan sekarang aku ingin memintamu satu hal." Mendengar kata-kata Charles Ma, Irene gemetar dan tiba-tiba memiliki firasat buruk. "Jangan katakan itu, aku tidak akan setuju denganmu, aku akan mati bahkan jika harus mati bersama." Irene berkata dengan mata merah, sebelum Charles Ma mengatakan apa-apa, dia sudah menebak apa yang ingin dilakukan Charles Ma. Charles Ma berkata dengan mata merah, "Kamu tahu, tidak mungkin aku pergi tanpa Kak Chen, dan aku tidak akan membiarkanmu mengikutiku dan menunggu kematian. Aku tumbuh besar hanya dengan Michelle sebagai keluargaku, dan ternyata aku masih kehilangan adik perempuanku ini selama bertahun-tahun. Ada 2 hal dalam hidupku yang membuatku merasa sangat beruntung. Yang pertama adalah aku bertemu dengan Kak Chen, di mataku, dia seperti kakak kandungku sendiri. Hal kedua adalah aku bertemu denganmu, dan bisa menikahi wanita sebaik kamu. Dalam hidup ini, aku mungkin harus minta maaf padamu. Jika ada kehidupan setelah mati, aku akan menjadi lembu atau kuda, aku juga akan menemanimu seumur hidup. Aku mohon, keluar dari sini, lepaskan saja aku, hanya dengan berjuang sampai mati, mungkin ada cara bagi kita semua untuk hidup, jika tidak, kita semua akan mati di sini." Charles Ma tampak sangat serius, matanya merah, dan hanya ada cinta yang tulus di matanya saat dia menatap Irene. "Tidak, aku tidak akan pergi. Bahkan jika aku mati, aku akan menemanimu." Irene menangis. "Anggap saja ini demi anak kita." Charles Ma berkata dengan mata merah. Saat menyebut nama anak itu, mata Charles Ma menjadi semakin merah, dan Irene juga tiba-tiba terdiam, air mata jatuh seperti hujan di matanya yang memerah. Dia telah jatuh cinta pada pria ini, keduanya baru saja menikah sebentar ketika pria ini pergi tanpa pamit,
hanya meninggalkan catatan wasiat. Dia pergi ke keluarga kerajaan Guan untuk membalaskan dendam atas kematian saudara perempuannya, dan hampir mati di keluarga kerajaan Guan. Sekarang, dia baru saja kembali beberapa waktu yang lalu dan menghadapi hidup dan mati lagi. Irene benar-benar tidak ingin menyetujui permintaan terakhir pria ini, tetapi dia masih memiliki anak pria ini di dalam perutnya, jadi jika dia tetap di sini, dia hanya akan mati. Dia memiliki 1000 keengganan di dalam hatinya, tapi dia tidak menunggu untuk tidak pergi. Oke, aku berjanji padamu. Akhirnya, Irene menangis dan berkata. Saat kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba melangkah maju, mengalungkan tangannya di leher Charles Ma, dan menciumnya dengan ganas. Butuh waktu lama untuk mengakhiri ciuman itu. Suamiku, aku mencintaimu, hanya demi anak ini, aku juga memohon satu hal, pastikan kamu kembali hidup-hidup. Irene sudah lama menangis terseduh-seduh. Oke, aku berjanji, aku akan kembali hidup-hidup. Charles Ma menganggukkan kepalanya dengan wajah serius dan menjawab. Aku akan menunggumu. Irene berkata dan berbalik untuk pergi. Dia tidak berbalik, bukan karena dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Dia takut setelah dia berbalik, dia tidak akan bisa pergi. Viola. Dia terus memperhatikan punggung Irene menghilang dari pandangannya sebelum dia melihat ke arah Viola Feng yang masih memberikan bantuan kepada Jerry Yang. Kak Ma, aku tidak akan menyerah pada Kak Yang. Viola Feng bahkan tidak mengangkat kepalanya, tangannya terus melambai-lambai di kehampaan. Terkadang memijat Jerry Yang, terkadang memberikan akupuntur pada Jerry Yang, tangannya tidak berhenti sama sekali. Viola, Kak Chen mengandalkanmu. Charles Ma berkata dengan keseriusan yang tak tertandingi. Saat kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil langkah menuju pembunuh setengah langkah ke alam dewa. Pada saat ini, ahli wilayah perang yang dipimpin oleh Toro Dong bertarung dengan 7 ahli puncak alam raja terakhir, dengan kedua belah pihak menderita kematian dan cedera yang sangat berat. Dalam waktu singkat, mungkin sulit untuk membedakan antara kemenangan dan kekalahan. Hari ini, variabel terbesar adalah pembunuh setengah langkah ke alam dewa dari Red Dust. Pembunuh setengah langkah ke alam dewa dari Red Dust, melihat Charles Ma yang berjalan ke arahnya, langsung mengerutkan kening, dan sekilas peluang membunuh yang menarik melintas di matanya. Dengan kekuatan alamnya, dia bisa mengetahui sekilas bahwa kekuatan Charles Ma berada di tahap tengah alam raja. Dan itu masih merupakan ahli tahap tengah alam raja yang telah terluka. Dia benar-benar tidak tahu mengapa orang selemah itu berjalan ke arahnya. Nak, apa kamu akan melawanku dalam pertempuran? Pembunuh Red Dust dari setengah langkah ke alam dewa memandang Charles Ma dengan wajah angkuh. Tampaknya dia bahkan tidak mau repot-repot bergerak melawan orang yang lemah seperti Charles Ma. Di Red Dust, statusmu seharusnya tidak rendah, kan? Charles Ma tidak menanggapi dan malah bertanya. Pembunuh setengah langkah ke alam dewa mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, aku adalah pembunuh 3 gembong Red Dust, Simon Smith yang dibunuh oleh Jerry yang sebelumnya, dia adalah kakak kandungku sendiri. Mendengar kata-kata Simon, Charles Ma tiba-tiba tersadar, dia tiba-tiba mengerti mengapa Simon mengambil risiko menyinggung wilayah perang Kyushu untuk membunuh Jerry Yang. Ternyata, dia adalah kakak kandung Smith sendiri. Beberapa bulan yang lalu, pembunuh pertama yang dikirim Red Dust untuk membunuh Jerry Yang adalah seorang pembunuh bayaran dari barat bernama Smith. Karena kamu adalah salah satu dari 3 pembunuh bayaran Red Dust, pasti akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi Red Dust jika kamu terbunuh, bukan? Charles Ma berkata tanpa ekspresi. Hahaha. Mendengar kata-kata Charles Ma, Simon tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang konyol. Seorang berandal tahap tengah alam raja yang terluka parah ingin membunuh pembunuh bayaran Red Dust alam dewa. Simon bertanya sambil mencibir. Meskipun dia tertawa, ekspresi wajahnya menjadi muram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Charles Ma memejamkan matanya dan tiba-tiba berbicara, buka segelnya. Boom! Dengan cepat,
kekuatan yang menakutkan meletus dari tubuhnya. Aspal di bawah kakinya langsung runtuh. Charles Ma, yang awalnya hanya memiliki kekuatan tahap tengah alam raja, dengan tajam, auranya meroket, seperti kaisar di langit dan bumi. Kamu adalah salah satu yang terkuat dari 9 raja perbatasan utara. Wajah Simon langsung berubah dan dia berkata dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Bersambung.